Shalom dan salam dari Bogor Baru, Bapak Ibu, Saudara kekasih. Usia atau umur panjang memang itu adalah keinginan dari setiap orang. Dan kita semua sangat berkeinginan atau berharap bahwa ketika kita berumur panjang, kita tetap sehat. Kita tetap berada dalam kondisi yang baik, kemudian dilindungi, disertai oleh Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu, itu juga adalah kerinduan dari pemazmur. Seorang pemazmur yang menulis Mazmur 70 ini, 71 ini, yang kita tahu tidak tahu siapa orangnya, dia menulis mengenai bagaimana dia memohon, dia menginginkan perlindungan Tuhan di masa tuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan mendengarkan atau membaca firman Tuhan, memahami firman Tuhan dari Mazmur 71. Mazmur 71 perikopnya doa minta perlindungan di masa tua. Doa minta perlindungan di masa tua menurut PB1 dan PB2. Saudara, ini adalah doa seorang tua menurut Today English Version and Old Prayer. Satu doa dari seorang yang sudah usia lanjut, seorang yang sudah masuk di kategori usia lanjut atau kategori senior. Kemudian di dalam komentari di dalam judul Alkitab yang lain, yaitu Contemporary English Version, dikatakan bahwa ini doa untuk melindungi, doa dari seorang tua untuk meminta perlindungan. Kemudian dari versi lain lagi, ya saya tertarik dengan judul dari Mazmur ini di beberapa versi Alkitab. Di dalam English Standard Version dikatakan judulnya demikian: jangan melupakan aku Tuhan ketika kekuatanku sudah mulai habis. Jangan melupakan aku Tuhan ketika kekuatanku sudah mulai habis. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mari kita baca dari Mazmur pasal 71. Ini Mazmur ini terdiri dari saya akan membuka bagi kita Bapak Ibu sekalian. Ini cukup panjang ayatnya, Mazmur 71 ini. Doa minta perlindungan Tuhan, yang judulnya doa minta perlindungan Tuhan. Kemudian terdiri dari 24 ayat. Jadi Mazmur ini cukup panjang, 24 ayat. Dan ya saya tidak akan membacakan semuanya, tapi saya akan mengutip sebagian besar dari ayat-ayat ini untuk kita semua. Nah, saudara sekalian, Mazmur 71, doa minta perlindungan di masa tua, an old prayer, ya, satu doa dari orang yang sudah usia lanjut atau sudah di usia senior. Nah, dari Mazmur ini saudara sekalian, ada kita bisa melihat ada 3 hal. Yang pertama yaitu mohon perlindungan di masa tua sebagai kelanjutan dari apa yang terjadi di masa muda. Jadi dari Mazmur ini kita akan melihat bahwa pemazmur mohon perlindungan di masa tuanya karena dia telah mengalami apa yang Tuhan lakukan bagi dirinya di masa mudanya. Yang kedua, mohon perlindungan di masa tua agar mampu menjalani atau mengatasi masalah-masalah orang tua. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mohon perlindungan di masa tua agar tetap hidup bersyukur dan memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi itu ada 3 hal Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa kita lihat dari Mazmur 71. Yang pertama, saya ulangi lagi, mohon perlindungan di masa tua sebagai keberlanjutan, ya, sebagai keberlanjutan kehidupanmu di masa muda, ya. Jadi ketika masa muda Anda itu hidup dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, maka di masa tua Anda pun hidup dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Jadi mohon perlindungan seperti Tuhan lakukan terhadap dirimu di masa muda, maka di masa tua pun
Anda bisa melakukan hal yang sama. Yang kedua, mohon perlindungan di masa tua agar mampu mengatasi masalah-masalah usia tua, mampu mengatasi masalah-masalah orang tua. Dan yang ketiga, mohon perlindungan di masa tua agar tetap hidup, bersaksi, dan memuliakan nama Tuhan di masa tua. Nah, saudara sekalian, kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, yaitu mohon perlindungan di masa tua sebagai keberlanjutan dari apa yang sudah Tuhan lakukan bagi dirimu ketika kamu masih muda. Ya, itu poin pertama dari Mazmur 71. Ayat 5 mengatakan demikian, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Jadi ketika pemazmur menyampaikan mazmur ini, pemazmur mengatakan engkaulah harapanku. Ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Jadi apa dia alami ya? Pemazmur telah mengalami sejak masa muda dan kemudian di masa tua dia mengungkapkan hal itu. Ayat 6 mengatakan demikian, padamu aku bersandar sejak dari kandungan. Saudara, ayat ini luar biasa, bukan hanya masa muda, tapi pemazmur mengatakan, padamu aku bersandar sejak dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. 71 ayat 6. Jadi bukan saja masa muda tetapi sejak dari kandungan. Kemudian ayat 9 mengatakan, jangan membuang aku pada masa tuaku. Janganlah engkau meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Jadi saudara sekalian, ini ayat 9 ini boleh saya katakan ini ayat anak panah dari Mazmur ini. Janganlah engkau membuang aku pada masa tuaku. Dengan kata lain, seperti masa muda engkau menyertai aku, maka sekarang ketika kekuatanku sudah mulai habis, aku minta pertolonganmu, dan seperti engkau ya Allah menyertai aku di masa mudaku, engkau kiranya tetap menjaga aku di masa tuaku. Saudara sekalian, di ayat 17 mengatakan demikian. Ya Allah, engkau telah mengajar aku sejak masa mudaku. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu. Jadi pemazmur ingin menyampaikan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa seperti dia alami sejak masa muda. Ketika Allah mengajarkannya. Dan sampai sekarang pemazmur inginkan supaya itu tetap dia alami. Jadi dia tetap alami hal itu ketika dia sudah berusia lanjut atau di masa tua. Ayat 18 sampai dengan ayat 18 mengatakan demikian, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah janganlah meninggalkan aku. Jadi pemazmur mengatakan ya sampai masa tua. Artinya sejak masa muda sampai masa tua, janganlah engkau meninggalkan aku. Saudara, poin pertama ini tadi saya sampaikan, memohon perlindungan kepada Tuhan di masa tuamu. Sebagai kelanjutan Tuhan telah memimpin engkau, memimpin kamu di masa mudamu. Tapi kemudian pemazmur katakan bukan sejak masa muda, bahkan sejak dari kandungan, ya. Sejak dari kandungan, dikatakan ayat 6, dikatakan tadi dalam ayat 6, sejak dari kandungan ibuku engkau telah menyertai aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat ini menjelaskan, ya tadi yang sudah kita bahas ini menjelaskan alasan permohonan dari seorang tua, ya dari pemazmur yang telah mengalami usia senior, memohon perlindungan dari Tuhan. Dan yang dia sampaikan, yang pemazmur sampaikan, yaitu seperti dia telah alami ketika dia masih muda, dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan tetap menjaga dia. Nah, saudaraku sekalian, bagaimana sikap kita ketika kita pada masa tua, lalu kemudian kita mulai merasa bahwa sepertinya, saya ulangi sekali lagi, sepertinya ditinggalkan oleh Tuhan dan Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Nah, perasaan ini yang dialami oleh bangsa Israel. Jadi di dalam Yesaya 46 dijelaskan tentang bagaimana di suatu ketika orang Israel itu berada di Babilonia, dan pada saat
itu ya pada suatu saat Babilonia itu atau pada zamannya Babilonia itu jatuh ke tangan Persia. Dan orang-orang Israel melihat bagaimana para dewa Babilonia itu tidak berdaya. Jadi Babilonia punya dewa-dewa, dan ketika tentara Persia datang dan menyerang Babilonia, ya menaklukkan Babilonia, Babilonia tidak berdaya, dan bahkan mereka melihat dewa-dewa dari Babilonia itu, ya dari orang-orang Babilonia itu yang tidak bisa mengatasi masalah mereka pada saat itu. Dan kemudian Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel pada saat itu, yang intinya menyampaikan kepada orang-orang Israel yang sudah mulai terkontaminasi dengan ajaran-ajaran agama Babilonia, bahwa mereka tidak boleh berpikir bahwa Allah meninggalkan mereka. Nah, saudara, ini ayat yang cukup banyak kita ketahui dari Yesaya pasal 46, dan saya ingin membacakan Yesaya pasal 46 ayat 3 dan ayat 4 kepada kita semua. Yesaya 46 ayat 3 mengatakan demikian, dan aku, hai kaum keturunan, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Ini sisa-sisa Israel, ya. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Ini Tuhan berkata, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Saudara, hampir sama dengan Mazmur 71 ayat 6 tadi, ya, yang pemazmur mengatakan bahwa sejak dari kandungan, sejak dalam kandungan ibu, dia pemazmur sudah mengetahui, atau pemazmur dijaga oleh Tuhan. Nah, ayat 4 mengatakan, Yesaya 46 ayat 4 mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukan dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara sekalian, itu yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel di Babilonia pada saat itu. Ketika mereka merasakan bahwa Allah telah meninggalkan mereka, dan bahwa mereka melihat bagaimana Allah atau dewa-dewa dari bangsa lain itu tidak berdaya. Pada saat itu Allah mengatakan kepada mereka, sampai masa tuamu aku tetap dia, aku tetap Allah, dan sampai masa putih rambutmu aku akan menggendong kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa artinya firman ini bagi kita, ya? Firman ini atau implikasi rohani dari bagaimana Tuhan menjaga kita, menjaga Anda sejak masa kecil, dalam kandungan, sampai masa mudamu, sampai usia senior ini, ya. Apa implikasinya? Implikasinya bahwa Anda harus tetap bersandar dan bergantung pada Tuhan di hari tuamu. Anda harus tetap dekat dengan Tuhan dan percaya kepada Tuhan Allah di hari tuamu. Sejak kecil, sejak masih muda, sejak masih belia, Anda sudah percaya. Dan karena itu tetaplah percaya. Tetaplah bergantung pada Tuhan. Tetaplah beriman kepada Tuhan. Sampai masa tuamu, sampai rambutmu memutih, engkau harus tetap bergantung kepada Tuhan. Bagi Anda yang sudah usia lanjut, bagi Anda yang sudah usia senior, usia lanjut, tapi sampai saat ini Anda belum tahu, Anda tidak tahu dan tidak percaya pada Tuhan Yesus. Sekarang saatnya untuk Anda percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan saja bagi Anda yang sudah lama percaya dan harus tetap percaya, tapi Anda yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, Anda pun harus percaya. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi ini. Dan yang mengatur setiap detail, setiap hal yang khusus spesifik dari kehidupan manusia. Dan karena itu Tuhan mengatur usiamu. Dan karena itu yang belum percaya kepada Tuhan harus datang dan memohon perlindungan Tuhan di masa atau di usia lanjutnya. Bapak Ibu Saudaraku, hal yang kedua yaitu mohon perlindungan di hari tua agar mampu mengatasi masalah-masalah orang tua. Nah, saudara sekalian, begitu banyak masalah-masalah orang tua, dan Mazmur 71 menjelaskan berbagai masalah itu. Karena banyak masalah itu, maka dia atau pemazmur meminta perlindungan di hari tuanya. Ayat 12 mengatakan bahwa, ya Allah, janganlah jauh dariku. Allahku, bersegeralah menolong aku. Janganlah jauh dariku. Nah, ini pemazmur merasa kesepian,
merasa kesendirian atau ditinggalkan. Kemudian pemazmur mengatakan, ya Allah janganlah jauh daripadaku. Itu masalah pertama yang dihadapi oleh pemazmur. Masalah kedua yang dihadapi pemazmur diambil dari ayatnya yang pertama tadi ya. Ayat pertama tadi dikatakan bahwa padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku dipermalukan. Jangan aku dipermalukan. Jadi masalah yang dihadapi oleh pemazmur, dia merasa bahwa sudah tidak dihargai. Merasa sudah tidak dihargai, oleh karena itu dia memohon kepada Tuhan, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Kemudian masalah ketiga yang dihadapi pemazmur terdapat dalam ayat keempat. Ayat keempat mengatakan, ya Allah luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang lalim dan kejam. Jadi apa yang dihadapi yaitu dia merasa tidak aman. Dia merasa tidak aman mungkin karena sudah lemah, sudah tidak kuat ya kondisi fisiknya. Dia merasa bahwa dia hidupnya ini tidak aman. Secara yang dimaksudkan dengan aman ini yaitu security ya, merasa aman, merasa nyaman dalam kehidupannya itu sudah hilang. Dan itu adalah masalah yang dihadapi oleh pemazmur. Masalah keempat yang dihadapi oleh pemazmur yaitu tentang keselamatan ya. Keselamatan, dia merasa bahwa dia harus memohon keselamatan dari Tuhan, dilindungi dan diselamatkan dari Tuhan, dan karena itu dia berseru kepada Tuhan. Saudara, ayat 2 mengatakan demikian, lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu, arahkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Saudara, di ayat 3 juga mengatakan demikian ya, bahwa Allah adalah gunung batu perlindungan, tempat aku boleh datang setiap waktu. Engkau memang memutuskan untuk menyelamatkan aku. Jadi ini ada kata keselamatan juga di sini. Engkau memang memutuskan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku. Saudara sekalian, di sini digunakan ada dua kata yang terkait dengan perlindungan Tuhan ini. Yang pertama adalah gunung batu. Bahwa Allah adalah gunung batuku. Dan yang kedua, Allah adalah bukit batuku. My rock ya, dilirik oleh pemazmur dikatakan engkau adalah gunung batu, engkau adalah bukit batu. Bapak Ibu Saudaraku, pada zaman itu ketika seseorang mengatakan menggunakan metafora batu ya, personifikasi ya, gunung batu. Gunung batu itu atau bukit batu metafora, mohon maaf, ini adalah metafora bahwa Allah adalah gunung batu dan Allah adalah bukit batu. Ya, ketika metafora ini digunakan, ini melambangkan kekuatan. Yang tadi lemah, tapi kemudian dengan Allah yang adalah gunung batu dan bukit batu, maka dia menjadi kuat. Allah adalah tempat berteduh. Allah adalah kubu benteng pertahanan. Saudara sekalian, di dalam nyanyian rohani, ini pujian yang lama di dalam nyanyian rohani nomor 157, judulnya adalah Batu Karang yang Teguh. Dan di dalam nyanyian pujian tersebut dikatakan bahwa Yesus adalah batu karang ya. Batu karang yang teguh, engkau perlindunganku. Engkau tidak tergerak, di gelora pun tegak. Tuhan Yesus ku seru, tolong anakmu. Jadi itu pemazmur menyampaikan bahwa Tuhan adalah gunung batu, Tuhan adalah bukit batu. Di sana dia menerima keselamatan dan perlindungan. Saudara, di hari tua banyak masalah yang dihadapi oleh setiap orang. Ya, tadi saya katakan secara alamiah kekuatan makin berkurang. Mungkin Anda mengalami penyakit, ya, mungkin Anda mengalami pasti kelemahan tubuh dihadapi oleh kita. Anda punya banyak masalah, dan karena itu saudara, tadi saya sampaikan juga masalah kesepian. Mungkin saja Anda udah tinggal sendiri ya, jauh dari keluarga, mungkin jauh dari pasangan, atau bahkan sudah hidup sendiri karena pasangan sudah terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Mungkin Anda jauh dari anak dan cucu, Anda tinggal mungkin di perantauan yang jauh dari sanak saudara. Jadi kesepian dialami, kesendirian dialami, jauh dari orang saudara. Kesehatan makin menurun, kekuatan makin berkurang. Ini yang disebut dengan aging process. Ketika kita makin hari makin menua, rambut makin putih, ya, kekuatan mata makin kabur, dan seterusnya. Banyak masalah yang kita alami. Nah, saudara sekalian, di tengah-tengah menghadapi masalah-masalah itu, maka
Anda punya satu jalan keluar. Dan jalan keluar, atau boleh saya katakan satu-satunya jalan keluar. Jalan keluar itu yaitu meminta perlindungan dari Tuhan. Doa, memohon perlindungan dari Tuhan untuk Tuhan bersama-sama dengan engkau mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh orang tua. Masalah orang tua seperti apa yang saya sampaikan tadi. Bergantung pada Tuhan dan menyampaikan masalah-masalah pribadimu kepada Tuhan. Dalam doamu kepadanya. Karena dialah adalah gunung batumu, dia adalah batu karangmu, dia adalah bukit batumu, kota bentengmu. Saudara, yang ketiga. Kalau yang pertama, mohon perlindungan di masa tua sebagai kelanjutan dari kebiasaanmu yang kamu lakukan di masa muda. Yang kedua, mohon perlindungan di masa tua agar kamu bisa mengatasi masalah-masalah orang tua. Dan yang ketiga, mohon perlindungan di masa tua agar engkau tetap dapat bersaksi dan memuliakan Allah di tengah-tengah kondisimu yang memang secara fisik ini sudah tidak seperti masa muda lagi, sudah menurun. Tetapi Anda tetap diminta oleh Tuhan, Anda tetap harus menjadi saksi bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, apapun usiamu. Apalagi ketika engkau sudah dalam masa tua. Nah saudara, ayat 8 mengatakan demikian. Biarlah mulutku penuh dengan pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Ini seorang tua yang mengatakan, biarlah mulutku penuh dengan pujian. Orang tua yang mulutnya penuh dengan pujian sepanjang hari. Jadi gunakan hari-hari masa tuanya, orang ini menggunakan masa tuanya, pemazmur, untuk memuji Tuhan sepanjang hari. Gunakan hari tuamu untuk memuliakan Allah setiap saat. Ayat 16 mengatakan bahwa aku datang dan berbicara tentang keperkasaanmu Tuhan Allah. Hendak masyurkan keadilanmu saja. Saudara, saya ulangi lagi ayat 16 ini. 16 mengatakan aku datang dan berbicara tentang keperkasaan Tuhan Allah. Hendak memasyurkan keadilanmu saja. Saudara, ayat 16 ini menyatakan bahwa pemazmur memproklamirkan keperkasaan Allah. Pemazmur memberitakan keperkasaan Allah. Saudara, di dalam NIV dikatakan, I will come and proclaim your mighty acts. I will come and proclaim your mighty acts. Saya akan datang dan memberitakan, memproklamirkan pekerjaan besar yang sudah engkau lakukan. Nah saudara, ini menunjukkan bahwa di masa tua pun Anda bisa melakukan, menyatakan pekerjaan-pekerjaan besar. Di masa sudah pensiun pun Anda bisa menyatakan, memproklamirkan pekerjaan-pekerjaan besar. Ya, pemazmur melakukan hal itu. Ayat 18 mengatakan, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, ya, supaya aku memberitakan kekuatanmu kepada generasi kemudian, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Saudara, ini sangat menarik ayat 18 ini. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, sampai aku sudah senior seperti ini. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Tetap mohon perlindungan dari Tuhan dengan tujuan supaya aku memberitakan kekuatanmu kepada generasi kemudian. Ini bersaksi untuk generasi muda. Ya, aku akan memberitakan kekuatanmu kepada generasi kemudian. Jadi bukan kepada generasimu, tapi generasi yang lebih muda. Ya, akan dilakukan itu. Aku akan memberitakan kepada generasi kemudian. Dan kemudian keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Generasi yang sekarang maupun generasi yang akan datang, ya, generasi yang ada saat ini maupun generasi yang akan datang, kepada mereka yang masih muda saat ini maupun mereka yang nanti akan datang lagi, ya, akan datang kemudian, ya, jadi generasi selanjutnya. Saudara, inilah yang disampaikan oleh pemazmur. Berikanlah pertolongan kepadaku sampai aku sudah masa tua ini, janganlah meninggalkan aku agar aku memberitakan kekuatanmu kepada generasi kemudian. Aku memberitakan firman Tuhan kepada generasi kemudian, kepada generasi yang akan datang. Saudara,
Ayat 22, 23, dan 24 menyatakan bahwa pemazmur akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus. Jadi masa tua adalah masa untuk mengucap syukur. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi. Kemudian ayat 22, 23 mengatakan, bibirku akan bersorak-sorai dan menyanyikan mazmur bagimu. Jiwaku yang telah kau bebaskan akan bersorak-sorai. Kemudian ayat 24 mengatakan, lidahku juga akan menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari. Jadi ayat 22, 23, 24, saudara di masa tua ini minta perlindungan dari Tuhan agar bisa tetap memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saudara, satu kejadian ketika Yesus dibawa ke Bait Allah dari Bethlehem dari Yehuda, dari Kapernaum, dari Nazaret ke Yerusalem, ke Bait Allah di Yerusalem oleh orang tuanya, ya, oleh Ibu Maria dan bapaknya Yusuf, ya. Ketika dibawa ke sana, kemudian ada dua orang tua yang menyambut, yang bertemu dengan bayi Yesus, ya. Waktu itu Yesus masih anak-anak, ya, di Bait Allah. Dan kedua orang itu adalah Simeon dan Hana. Dan saudara, apa yang dilakukan Simeon dan Hana ini di masa tuanya? Mereka masih menunggu penyelamatan Allah terhadap Israel. Mereka masih menunggu, dan Simeon dan Hana ini mereka ketika melihat anak Tuhan Yesus, jadi Tuhan Yesus yang masih anak-anak itu, ketika mereka melihat dan mereka mengatakan, mereka memberitakan bahwa tentang keselamatan, bahwa keselamatan itu sudah ada di dalam dunia ini. Bayi ini atau anak ini datang dan membawa keselamatan. Kemudian mereka mengatakan, Tuhan, kami sudah melihat keselamatan itu, dan biarlah sekarang kami pergi, ya, menghadapmu dengan penuh sukacita karena kami telah menerima keselamatan. Saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa ada orang tua, orang sudah sangat senior yang tetap percaya kepada Tuhan, tetapi dengan kehidupannya dia memberitakan keselamatan. Dia memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada lingkungannya pada saat itu. Saudara sekalian, Anda diberi umur lanjut, usia lanjut untuk memuliakan Tuhan dan bersaksi bagi Tuhan. Jadi ketika Tuhan menambah setiap hari 1 hari bagi Anda, 1 jam setiap jam kepada Anda, 1 menit setiap menit kepada Anda, maka Anda, itu artinya Anda diberi umur semakin panjang. Dan dengan maksud dari pemberian Tuhan kepada Anda itu supaya Anda menjadi saksi bagi Tuhan. Karena itu jadilah saksi bagi Tuhan. Di usia tuamu, usia seniormu, usia lanjut usiamu ini menjadi saksilah bagi Tuhan. Yang kedua di sini dikatakan bahwa bersyukurlah bagi Tuhan. Di usia seniormu ini maka pujilah Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan di dalam usia seniormu. Karena apa yang sudah Dia lakukan bagi dirimu. Bersaksi di luar di hari tuamu tentang pengalaman hidupmu bersama Tuhan. Anda punya pengalaman hidup yang banyak bersama Tuhan. Dan ceritakan pengalaman hidup itu kepada generasi sekarang ini. Kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu. Kamu menjelaskan tentang bagaimana Tuhan menjaga kamu. Tuhan memimpin kamu sejak dari kecil, bahkan sejak dari kandungan, masa remaja, masa tua, masa muda, sampai sekarang ini pada masa tua. Ceritakan itu. Dan mengucap syukur pada Tuhan dan ceritakan itu. Ceritakan tentang Yesus. Bahwa Yesus adalah batu karang yang teguh. Dan Dia adalah sumber keselamatan bagi Anda. Oleh karena itu setiap orang harus mendapatkan keselamatan itu dan menerima keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai take away message. Di masa tua ini banyak waktu bagi Anda untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Ya, Anda sudah di rumah, Anda punya waktu banyak untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Saya mengenal banyak orang tua yang di masa tuanya setiap hari datang dan berdoa syafaat kepada Tuhan, membaca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan. Kemudian bersaksi dengan cara masing-masing menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Katakan pada Tuhan, jangan tinggalkan saya. Ya Tuhan, ketika kekuatanku ini sudah mulai habis, ketika kekuatanku sudah jauh berkurang, ketika kekuatanku sudah mulai menghilang, Tuhan janganlah tinggalkan saya. Itu yang dilakukan oleh pemazmur. Dan Anda sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda pun melakukan hal yang sama. Berdoa
di hari tuamu kepada Tuhan, mohon perlindungan kepada Tuhan. Seperti apa yang Anda lakukan ketika Anda masih muda, seperti janji Tuhan bahwa Tuhan menjaga engkau sampai rambutmu putih, sampai kekuatanmu menghilang, dan supaya engkau bisa menjadi saksi baginya di tengah-tengah lingkungan. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.